Assalamualaikum teman-teman. Setelah kemarin kita ngantuk-ngantuk harus menembus gelapnya hutan Gunung Rinjani dan kita terpaksa harus ngeres dulu di Alfamart. Perjalanan kita lanjutin lagi dari Sembalun menuju ke arah Senggigi, tapi kali ini kita rutinnya lewat rute yang berbeda. Sekarang kita akan lewat Panturanya Lombok dan perjalanan akan menempuh kurang lebih sekitar 2,5 jam sampai kita ke villa yang ada di Senggigi. Nah, di episode kali ini juga kita akan jalan-jalan menuju sirkuit Mandalika ya teman-teman, di hari Sabtu qualify dan sprint race. Udah gitu dari sirkuit Mandalika kita juga akan jalan-jalan ke daerah Selong Belanak. Oke, yuk kita jalan-jalan bareng sama teman-teman dari Road Warrior. Perjalanan kita lanjutin lagi teman-teman, mata udah seger. Tadi udah istirahat lumayan lama ya di Alfamart. Di episode kemarin kalian tahu sendiri kan, kita baru banget nyampe Bali itu langsung jalan-jalan ya. Intinya padat lah acara kita di touring kali ini ya. Baru sampai Bali kita udah harus ngambil motor di DK2 Motoren. Belum lagi kita harus ke GWK ya teman-teman, foto-foto di situ, baru kita nyebrang dan kita baru sampai Lombok itu kemarin sekitar jam 1 ya teman-teman. Kalian bisa nonton episode sebelum ini kalau kalian mau lihat kayak apa keseruan perjalanan dari Bali menuju ke Lombok ya. Nah, jadi kali ini perjalanan kita akan lanjutin via jalur Panturanya Lombok teman-teman ya. Jadi Pantura Lombok ini berbeda sekali dengan Pantura yang ada di Jawa ya. Nanti kalian lihat sendiri deh, pemandangannya bagus, ditambah nggak ada truk sama sekali. Ya keren banget lah pokoknya. Anyway, karena ini kan perjalanan sebenarnya cukup panjang ya teman-teman. Kalau kita hitung dari kemarin, itu perjalanan kita udah cukup lama ya. Mungkin udah beberapa belas jam ya. Mungkin udah mendekati 20 jam perjalanan kita. Dan motor-motor kita ini disiksa banget ya teman-teman. Cuma ya untungnya kemarin tuh sebelum berangkat kita sempat ganti oli dulu ya teman-teman, pakai Liqui-Moly, Molygen. Jadi ketika motor-motor kita ini disiksa abis-abisan ya, dipacu dalam kecepatan tinggi, udah gitu kita ngelewatin rute-rute yang ekstrim ya, kayak di Sembalun itu dingin banget parah teman-teman, tanjakannya juga wow luar biasa lah. Buat teman-teman yang udah pernah mungkin tahu ya kayak apa rasanya tanjakan-tanjakan di Sembalun itu. Buat yang belum pernah, saya kasih gambaran lah ya, mungkin apa ya, kayak mungkin mirip-mirip rute-rute menuju ke arah Dieng ya teman-teman gitu. Jadi lumayan curam tanjakannya, cuma untungnya kalau di sini jalanannya mulus banget, jadi ya bisa dibilang kita cukup enjoy ya. Jadi ya karena jalannya mulus, kadang-kadang kita juga nge-push motor itu bener-bener sampai limit. Cuma ya balik lagi teman-teman, karena udah ganti oli kita pede-pede aja, motor kita mau digeber kayak apapun juga santai aja. Udah gitu kan, karena memang walaupun ini motor sewaan, tapi kita untungnya nyewa di tempat yang memang proper gitu. Motor-motornya juga kerawat ya di DK2 Motoren ini. Jadi ya alhamdulillah perjalanan lancar tanpa ada kendala apapun dengan motor kita. Nah
Nah, sekarang kita posisinya udah ada di jalur panturannya Lombok nih, teman-teman. Jadi tadi dari Alfamart tempat kita ngeres terakhir, itu kita udah jalan kurang lebih sekitar 1 jam ya untuk sampai ke panturannya Lombok ini. Cuacanya dari yang tadinya dingin banget ya, sekarang berubah jadi panas banget, gokil. Apalagi ya, khasnya Indonesia Timur, itu tuh kayak panasnya tuh dari matahari ke kulit tuh langsung aja gitu loh, karena memang di sini kan polusi jarang ya teman-teman. Jadi kayak gak ada yang ngalangin gitu antara sinar UV dari matahari ke kulit kita tuh kayak bener-bener langsung nonjos aja gitu. Jadi pedes gitu rasanya ke kulit tuh dan bikin hitam tuh gampang banget ya. Nah untungnya di touring kali ini saya pakai jaket dari Respiro ya teman-teman, tipenya Fox Trail. Jadi sebenarnya Respiro Fox Trail ini tuh dikhususkan untuk sport dan touring ya. Kenapa saya bilang untung saya pakai jaket ini? Karena ini jaket adem sih, ademnya parah banget teman-teman. Kalian di cuaca sepanas ini ya, ini kalau ngelihat di speedometernya EDV itu kan ada temperatur ya, ini sekitar 37 derajat Celcius panasnya. Ini bener-bener gak kerasa panas sama sekali guys. Karena emang dia punya sirkulasi bagus ya. Jadi bener-bener sih udara tuh nyebar ke seluruh badan gitu. Jadi yang biasa kan ada kalau jaket ada yang cuman bagian keteknya doang atau bagian mananya doang gitu yang adem. Kalau ini tuh bener-bener sebadan badan ya, dari perut, dada, ketek juga, punggung juga teman-teman, rasanya tuh adem gitu. Nah ini salah satu item yang bikin saya nyaman banget di touring kali ini guys. Indah sekali teman-teman. Di depannya, gila keren banget, sadis banget. Masya Allah pemandangannya, ya Allah kerennya. Lombok nih coy. Nah ini yang bikin saya ingat sama Sumbawa ya, ini nih pagar-pagar kayu ini nih. Mirip banget sama jalanan dari ini ya teman-teman, dari Pototano ke Sumbawa Besar gitu. Terus pinggirnya laut gitu ya, mirip banget sama ini, sama tempat yang barusan. Nah ini sekarang kita udah di daerah Senggigi nih teman-teman. Kalau ingat Wonder Journey yang saya ke Sumbawa ya teman-teman, saya sempat kesini juga ke Senggigi. Tapi ya cuma main-main aja, lihat-lihat pemandangan. Aduh bensin udah tinggal 1 nih guys. Tadi mau isi bensin, Om Seminya lupa 15. Gak apa-apa, kita cari lagi yang dekat. Ya kelewatan aja ya teman-teman. Lihat teman-teman, keren kan? Apa ya, jadi perpaduan antara bukit sama ininya keren banget sih. Oke teman-teman, sekarang kita lagi makan dulu nih di KFC karena tadi kita cari-cari makan belum ada yang cocok, terus akhirnya kita pilih makan KFC aja.
kita makan dulu teman-teman. Nanti kita lanjut lagi kalau udah sampai di villa teman-teman ya. Yuk kita makan dulu. Oke teman-teman, sekarang habis beres makan kita mau ke villa ya teman-teman. Nah ini katanya villanya sih udah nggak terlalu jauh ya dari sini teman-teman, udah dekat aja. Kita lihat kayak apa sih villanya, saya juga jadi penasaran. Wah ini baru pertama kali nih saya masuk ke sini, ternyata banyak banget villa dan hotel-hotel di sini teman-teman ya. Jadi tadi nggak jauh dari KFC Senggigi itu, kalau ke arah Mataram ada kayak jalan belok ke kiri yang jalannya bentuknya paving block seperti ini teman-teman. Nah kalau kita lihat ke dalam itu seperti komplek ya, dan ini kayak ada Oyo, terus di depan situ ada warung teman-teman. Ini sebenarnya komplek perumahan sih, tapi ini banyak juga villa-villa yang disewain di Airbnb teman-teman. Kayak villa yang kita sewa ini itu juga kita ngajuin ke JPX itu dari Airbnb gitu. Nih kayak gini-gini nih villa nih teman-teman. Nih, aduh. Oh, kayak gini nih. Aduh, tapi jalannya, mak. Ini dia villanya nih teman-teman. Kayaknya ya. Iya mungkin. Oh ya. Oke, nih masuk ke sini atau yang ini gitu. Bagaimana Sembarun? Wah mantap. Oke teman-teman, kita udah sampai nih di villa. Tadi kan kita masuknya dari situ ya teman-teman, dan kita parkir motor di sebelah sini. Nah kita coba masuk ke villanya nih teman-teman. Dan ini satu villa ini dikasih sama JPX itu buat kita, buat kita doang Pak. Gila, ini satu ruangan ini buat kita semua, dan ada ini master bedroomnya kayaknya, apa yang di atas nggak tahu. Halo. Nggak lagi ganti baju kan? Enggak. Nah ini kamarnya Bang Semi, Mas Fala sama Mas Dani. Ini bakal di sini bareng sama Ban juga. Kita lihat kamar mandinya, izin ya. Boleh, sok atuh. Nah ini kamar mandinya kayak gini nih teman-teman. Outdoor, gila tuh. Ini Konsepnya back to nature. back to nature ya. Gitu ya, cakep. Jangan lupa dikasih intercom. Yoi. Ini terus ada kamar kita juga. Ini living roomnya teman-teman. Seperti ini, gede banget ya. Ini kalau cuman kita berlima doang agak berlebihan sih emang, agak kegedean. Nah di sini ada smoking area nih teman-teman. Nah, Mas, kena UU pornografi. Iya lagi. Ntar gue dolar kuning loh. Enggak nih udah tuh. Iya, sensor. Kabel kata penting kan. Nah ini kayak gini. Terus di atas juga ada kamera. Tapi ada yang asik banget teman-teman. Kita coba lihat ke belakang ya. Nah ini ada tangga di sini. Ini nanti kamar saya sama Mas Rang di sini. Ini ada toilet buat di living roomnya teman-teman, dan ini ada, wow, mantep ya, goks, kolam renang. Nih kayak gini, asik banget. Oke teman-teman, hari ini segitu dulu aja. Paling nanti sore paling kita bakal cari sunset, dan kalau misalkan nggak terlalu sore atau kitanya bangun teman-teman ya,
Nanti habis itu baru kita istirahat. Besok kita bakal ke Mandalika buat nonton MotoGP. Iya, gua ngalamin dulu. Guys, kali ini kita bakal menuju ke sirkuit Mandalika teman-teman buat nonton sprint race dari MotoGP. Nah, sekarang masih bareng sama teman-teman Road Warrior. Kita akan menuju ke sirkuit Mandalika dari Senggigi teman-teman. Jadi kita simak gimana keseruan perjalanan dan race di MotoGP hari pertama ini teman-teman ya, di sprint race hari Sabtu gitu teman-teman. Nah sekarang kita jalan, jaraknya kurang lebih dari villa ini ke Senggigi itu sekitar 67 kilo teman-teman ya. Tapi sepengalaman saya sih nggak akan terlalu lama kalau nggak macet, karena memang jalannya ini lurusan aja, bener-bener bebas. Bil Mandalika itu lurus kosong, jadi kita bisa maksimal di sana teman-teman. Oke, yuk kita ini aja, kita jalan sambil kita cari makan siang dulu. Nanti setelah itu agendanya hari ini tuh adalah kita pengen nonton sprint race, sama nanti akan ada bagi-bagi ini teman-teman ya. Kita akan bagi-bagi helm untuk guru yang ada di sekitaran Lombok Selatan teman-teman ya. Ini programnya dari JPX. Jadi selain kita bersenang-senang nonton MotoGP, kita juga akan berbagi helm gratis kepada guru-guru yang ada di Lombok Selatan. Yuk kita jalan. Oke teman-teman, sekarang kita sedang menuju ke Mandalika ya teman-teman. Ini kita kemungkinan pengen cari makan siang dulu. Nah nanti setelah makan siang ada kemungkinan kita akan ke daerah Selong Belanak dulu nih teman-teman. Pengen ikut acara charity-nya dari JPX ya. Jadi mereka punya suatu acara buat bagi-bagi helm gratis buat para guru dan warga lokal sekitar yang mungkin butuhkan ya. Kayak contohnya mungkin tukang apa ya, kayak tukang cilok gitu ya, atau tukang pentol gitu, karena kan rata-rata di sini mereka dagangnya juga pakai motor ya. Kayak kemarin di Sembalun tuh sempat ada cilok racing, gila, kita belok pelan-pelan santai gitu ya, hati-hati, buset dia cornering di Sembalun coy. Itu luar biasa emang ya. Ya namanya warlock, mereka udah hafal medan, jadi ya jangan ditiru teman-teman ya gitu. Kita nggak hafal medan, jangan coba-coba buat cornering sembarangan gitu. Kalau mereka udah tahu nih, wah ini tikungan ini segimana lah kita. Kalau nggak tahu jangan coba-coba dah. Nah, habis dari situ kita berencana untuk ke ini teman-teman ya, ke mana? Kita akan berencana ke mobil. Iya. Habis itu kita habis dari Selong Belanak kita akan masuk ke sirkuit Mandalika teman-teman buat nonton sprint race dari MotoGP. Oke, yuk. Sekarang kita ikutin aja Mas Rang mau mengarahkan kemana, kita ngikut aja. Ini pusat kota Mataram nih, enakin kotanya. Oke teman-teman, sekarang kita ada di pusat kota Mataram ya. Aduh, ini ngangenin banget sih kota ini. Dulu setahunan yang lalu ya, waktu saya ke Sumbawa kan saya mampir nih ke sini. Itu langsung ini ya, langsung kayak jatuh cinta sama kota ini, karena apa ya, kotanya ini bersih ya teman-teman. Terus udah gitu fasilitasnya juga cukup oke, tapi kotanya nggak terlalu besar. Nah itu buat saya itu definisi kota yang paling perfect itu ya, yang seperti itu.
ya Surabaya lah ya teman-teman ya, se-Surabaya lah. Cuma bedanya udaranya lebih bersih aja kalau di sini. Jadi seger gitu rasanya teman-teman. Kalian bisa lihat sendiri kota Mataram seperti ini teman-teman. Dan buat saya Mataram ini adalah salah satu kota yang cukup ideal buat kalian yang mencari kota buat pensiun nanti ya. Mungkin ada penonton saya umurnya udah 60-an gitu ya, mau cari kota buat refreshing, buat retire gitu. Kalian bisa jadikan Mataram sebagai salah satu kota istirahat terakhir kalian. Oke teman-teman, sekarang kita mampir dulu ke Alfamart buat beli perbekalan karena mungkin acara kita hari ini akan lumayan padat. Nah, buat kalian tadi udah lihat kan kota Mataram teman-teman, asik ya. Jadi memang salah satu hal yang bikin saya excited juga di touring ini adalah saya bisa balik lagi ke Mataram teman-teman. Karena Mataram ini juga ngingetin saya sama perjalanan saya ke Sumbawa ya, jadi kayak flashback aja gitu. Saya ngabisin waktu sambil nunggu kapal Kirana 7 waktu itu tuh sekitar 3 hari di Mataram teman-teman ya, atau sekitar 2 malam. Itu benar-benar saya puas banget eksplor kota Mataram, ke Mandalika, ke Senggigi, puas aja gitu. Jadi kayak nge-warlock aja lah di Mataram ini gitu. Dan ya di momen seperti itu saya jadi apa ya, kayak semacam suka aja gitu sama kota ini. Nah kalau kalian tanya saya, salah satu kota favorit saya di luar Purwokerto teman-teman ya, Mataram itu adalah salah satu kota yang menurut saya kota yang cukup oke untuk ditinggali. Oke, kita sambil tunggu teman-teman yang lain buat beli perbekalan teman-teman. Nah, by the way teman-teman ya, ini saat ngeres itu kan biasanya kita istirahat tuh bukan jaket ya. Untungnya nih jaket yang saya pakai ini adem teman-teman ya. Jadi ketika kita harus ngeres gitu, karena buka jaket itu kan salah satu momen yang paling menyebalkan ya, terutama buat saya gitu. Tapi ketika dapat jaket yang enak seperti ini, kita nggak perlu lagi buka jaket kalau hanya untuk istirahat sebentar kayak begini gitu. Jadi udah tinggal buka resleting juga bisa gitu loh, buka resleting, udah kita tunggu aja sebentar, paling 5 menit 10 menit, teman-teman yang lain sebatang dulu jalan, udah nggak usah repot-repot kita pakai lagi. Nah itu salah satu kelebihan dari jaket Respiro Box Trail ini teman-teman. Oke, sekarang kita sambil tunggu yang lain, ada Bang Semi juga lagi ngemil dulu, dia lapar. Aduh, main nyemil aja. Ya, oh, oke. Nanti kita makan siang kali ya. Nah, nanti kita makan siang, baru habis itu kita lanjut lagi ke Selong Belanak teman-teman buat charity bareng sama JPX. Gila guys, ojek motor ini udah kayak di Bromo teman-teman, lihat. Wah, keren ya. Rinjani teman-teman ya, ke Sembalun itu tadi belok kiri ya teman-teman, itu ke arah Lombok Tengah. Nah kalau ini kita menuju sirkuit Mandalika, kita ke arah Lombok Selatan. Nah persimpangannya tuh di tempat yang tadi. Ini kalau dari sini ke sirkuit Mandalika itu udah nggak terlalu jauh teman-teman, sekitar 20 kiloan aja. Dan nanti di depan akan ada Bandara Internasional Lombok atau BIO, nggak jauh dari sini. Nah habis itu akan ada bypass Bil dan Mandalika teman-teman. Wah itu jalannya asik banget. Nanti kita pengen coba foto di ikonnya bypass Bil ya, kalau memungkinkan. Tapi kalau enggak ya kita lanjut lagi. Kalau lagi ada event ini kayaknya rame deh, soalnya kalau hari biasa aja itu kadang-kadang orang mau foto di situ juga ngantri teman-teman.
Oke teman-teman, sekarang kita udah di bypass Bill Mandalika nih teman-teman. Kita mau foto-foto dulu di sini. Nanti habis itu kita langsung lanjut ke mana? Sirkuit Mandalika ya teman-teman. Mungkin kita juga bakal nerbangin drone dulu di sini teman-teman. Oke teman-teman, inilah dia sirkuit Mandalika ya teman-teman. Oke, kita udah sampai. Ini ada pengecekan dulu nih teman-teman. Sirkuit Pak. Ya. Ya. Ada pengecekan dulu ya teman-teman, karena ada event. Jadi nah ini nih ikonnya Mandalika nih teman-teman. Nah, ini ada gate 2 di sini nih. Makasih ya Pak. Jam 3 sprint race. Oh iya, oke. Siap Pak, makasih banyak. Oke guys, sekarang kita mau riding dulu nih teman-teman, bareng sama teman-teman dari Respiro. Nah ini kita rencananya mau makan siang dulu. Nanti habis makan siang kita ke ini ya teman-teman, kita ke sirkuit. Nah sekarang kita riding bareng dulu nih teman-teman, bareng sama beberapa brand ambasadornya JPX ya teman-teman. Di sini tuh ada Mas Satria Fiji, ada Kang Ferry Mariadi juga, sama ada Hasan Alaidrus ya teman-teman. Jadi kita riding bareng buat ke tempat makan siang. Nah nanti setelah makan siang kita akan nonton sprint race teman-teman ya, sprint race dari MotoGP di hari sebelum main race-nya teman-teman ya. Ini sekarang hari Sabtu, main race-nya itu besok di hari Minggu. Sampai nih di tempat makan. Terus kita parkir dulu dan kita makan siang dulu teman-teman di sini. Nah kita sekarang udah di gate 1 teman-teman ya. Nah kita akan kesini teman-teman untuk lihat seperti apa sirkuit Mandalika. Makasih Pak.
Parkiran motornya di sini kayaknya agak lumayan jauh nih. Tapi nggak tahu. Oh, kita dapat ini shuttle teman-teman. Oke, kita parkir dulu motor di sini, terus kita dapat shuttle ke dalam sirkuit teman-teman ya. Oke. Boleh duduk di bawah asal tidak digunakan pada saat di grandstand. Dan untuk rokok yang masih tersegel boleh. Dan tapi kalau rokok yang sudah terlepas segelnya tidak boleh. Begitupun dengan rokok elektrik, tidak boleh dibawa ke dalam. Soalnya nanti akan melalui proses screening oleh panitia di depan. Oke teman-teman, sekarang kita mau ke arah Pantai Selong Belanak teman-teman, karena udah selesai dari sirkuit Mandalika. Ternyata sprint race-nya begitu kita datang udah selesai teman-teman. Jadi walhasil kita ketinggalan sprint race ya, tapi ya udah nggak apa-apa. Tadi cuma main sebentar di booth-nya JPX, terus habis itu kita sekarang ke Selong Belanak buat rencananya mau main bola teman-teman ya, tapi masih situasional, nanti kita lihat aja gitu. Jadi kemungkinan main bolanya itu bakalan ini teman-teman ya, jadi influencer versus ini teman-teman, versus kita. Habis bensin teman-teman, nih isi dulu ngecer ya, makasih ya Pak. Nah, beli bensin dulu nih, motornya Bang Semi tinggal 1 bensinnya. Oke, kita jalan lagi teman-teman. Yang lain udah ini udah duluan, jalan pelan-pelan biar nggak tunggu-tungguan. Kalau tunggu-tungguan kasihan juga. Oke, kita lanjut ke salah. Mau mencet klakson, mencet sen jadi klakson. Biasa Honda kan klaksonnya ada di tengah ya, kalau Yamaha kebalik, sennya yang di tengah. Ayam, ya dia nyeremprak. Tapi by the way teman-teman, Mandalika, aduh gila, kita masa jalannya harus naik shuttle-nya jauh banget, udah gitu ini ya, dia harus 2 kali naik shuttle, gila. Agak repot juga ya, agak takes time gitu. Maksudnya kalau kayak gini terus, saya rasa orang males gitu buat datang lagi, karena chaos gitu teman-teman loh. Gak praktis aja gitu ya. Harusnya kalau mau disediain shuttle ya udah satu-satu aja gitu loh, 1 kali naik bis gitu loh, aman lah kalau masih begitu. Atau bikin kantong parkirnya tuh pakai basement gitu ya, misalkan tinggal naik lift ke atas, jalan sedikit, itu kayaknya masih lebih make sense sih kalau kata saya. Nah ini daerah Kuta teman-teman, saya tuh pernah nginep daerah sini nih, villa ya, waktu saya explore Lombok. Kalian bisa nonton videonya di ini ya, itu saya bareng keluarga di playlist Wonder Journey teman-teman, bareng sama keluarga nyewa mobil di sini. Kalau kalian mau lihat villanya kayak apa, nonton aja videonya. Balik lagi ke Mandalika teman-teman ya, seperti itu jadinya. Sayang gitu loh kalau misalkan harus ini ya, harus seperti itu. Itu bikin orang tuh jadi kayak males aja gitu loh. Ya, view-nya keren banget ini. Wah ini kalau pagi-pagi, wah tuh lihat tuh. Nah ini ada kayak tuh, waduh kayak jalan, ada kayak jalan masuk gitu teman-teman. Wah ini tuh, wah keren teman-teman. Ini saya waktu ke Lombok itu nggak sempet nyampe sini teman-teman, nggak nyampe Selong Belanak. Jadi ini pertama kalinya saya ke Selong Belanak, daerah Selong Belanak. Ini keren banget anjir ternyata. Ini
view-nya kalau pagi atau sorenya masih jam-jam 5 gitu kayaknya oke banget sih ini. Wah. Oke. Nah ini kalau kita lihat di depan nih teman-teman. Keren tuh ya, di atas sudah banyak villa tuh daerah. Ya view-nya ke sana keren sih emang. Teman-teman, tadi kita udah melakukan aktivitas bareng JPX, tapi sorry banget nggak ke-record teman-teman ya, karena baterai GoPro-nya habis, ketinggalan di motor. Jadi ya sebenarnya gitu-gitu aja sih, cuma nongkrong-nongkrong aja seperti biasa. Main bolanya jadi apa enggak, ternyata kita terlambat cuy. Jadi ya walhasil tidak jadi teman-teman, karena kita ke sorean, tapi nggak apa-apa. Nah, jadi hari ini paling sampai sini dulu aja nih teman-teman. Saya pengen beli oleh-oleh nih teman-teman. Nanti kalau ini footage oleh-olehnya coba saya masukin ya teman-teman, sama nama tokonya, biar kalian punya gambaran juga kalau misalnya kalian ke Lombok, siapa tahu tempat ini bisa jadi rekomendasi kalian. Nah, tapi kalau ini tempatnya beda sama yang saya datengin waktu ke Sumbawa waktu itu teman-teman. Ini rekomendasi dari Mas Ram, tapi nggak tahu nih apa sama apa beda ya. Gitu. Tapi kalau misalkan beda, saya juga punya referensi di apa namanya, di perjalanan Wonder Journey ke-6 teman-teman ya, yang waktu saya ke Sumbawa. Gitu, itu nama toko oleh-olehnya Wahana, itu lumayan komplit juga. Nah, kalian bisa coba ke situ. Nah, buat yang sekarang toko oleh-olehnya nanti saya share footage-nya di video ini ya. Paling segitu dulu buat hari ini. Besok rencananya kita akan full kegiatan dari pagi, dan kemungkinan besar kita akan nonton MotoGP teman-teman. Woi. Oke, segitu dulu videonya buat hari ini. Terima kasih udah nemenin saya jalan-jalan. Kita lanjut lagi besok hari ya. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.